Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Widodo. Silahkan duduk Pak Widodo. Terima kasih Pak Joko. Ada apa ini Pak Widodo? Tumben-tumbennya datang ke tempat saya. Aduh Pak Joko ini bisa aja nyindir ini. Ini Pak Joko. Saya ada teman begitu Pak Joko. Beliaunya Pak Jovi, beliaunya minta coaching ke saya. Nah, tapi saya juga ingin mengembangkan kompetisi coaching saya Pak Joko. Sehingga saya minta bantuan Pak Joko untuk menjadi observer di kegiatan coaching kami Pak Joko. Baik, kira-kira kapan itu Pak Widodo pelaksanaannya? Insya Allah siang ini Pak Joko. Siang ini jam berapa Pak Widodo? Ya sekitar jam 1.30 lah Pak Joko. 1.30 siang ya Pak Widodo. 1.30 siang. Oke, insya Allah Pak Widodo, kebetulan siang hari ini saya free, tidak ada kegiatan apa-apa. Namun sebelumnya Pak Widodo, dari kegiatan coaching yang nanti akan Pak Widodo laksanakan, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Widodo kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Joko. Oh, baik Pak Widodo. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin saya observasi secara spesifik Pak Widodo? Hadir penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan mendengarkan dengan rasa Pak Joko. Baik, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Widodo itu apa itu Pak Widodo? Indikatornya saya bisa memberikan pertanyaan terbuka, kemudian coachingnya di mana di sini Pak Jovi bisa nyaman, terbuka, mau mengungkapkan masalahnya sehingga saya bisa menggali, dan coachingnya bisa menyelesaikan masalahnya serta membuat komitmen. Baik Pak Widodo, ya kita bertemu lagi ya nanti jam 1.30 di tempat Pak Widodo ya. Ya, Allah ya. Ya, terima kasih Pak Joko. Terima kasih ya. Oke, mungkin begitu saja Pak Joko. Saya minta bantuannya dengan sangat gitu. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jovi. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke, baik ya. Oke Pak Jovi, kemarin kita sudah janjian ya untuk kegiatan hari ini. Bisa disampaikan dulu permasalahan yang Pak Jovi alami? Oh, siap Pak. Jadi gini Pak, saya itu sedikit merasa resah itu Pak dengan kondisi anak-anak, guru-guru. Nah itu saya sedikit resah itu melihat anak-anak itu kok semangat belajarnya itu kayak kurang gitu loh Pak. Semangat belajarnya kayak kurang gitu. Terus ngelihat guru-guru kok dari semangat anak yang kurang kok saya lihat ternyata memang gurunya itu beberapa guru itu cuma pakai metode ceramah kayak gitu sih Pak. Jadi saya agak sedikit resah karena memang harapan saya kan anak-anak semangat saat belajar gitu. Oke, baik Pak Jovi. Jadi Pak Jovi merasa resah karena anak-anak tidak antusias dalam kegiatan pembelajaran, dan ketika Pak Jovi coba gali ternyata penyebab mereka tidak antusias adalah karena teman-teman guru Pak Jovi menggunakan metode lama, yaitu salah satunya ceramah untuk mengajar, seperti itu ya Pak Jovi? Iya betul Pak, beberapa seperti itu. Oke Pak Jovi, mungkin Pak Jovi bisa menyebutkan dulu tujuan dari kegiatan diskusi kita hari ini Pak Jovi. Ya kalau ditanya tujuan untuk diskusi kali ini sih, saya harapannya itu bisa menemukan solusi Pak, agar gimana caranya guru-guru itu bisa mengajar dengan model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar seperti itu Pak. Mungkin bisa aja dengan model yang berpusat pada siswa atau pakai metode-metode yang baru kayak gitu Pak. Oke Pak, jadi Pak Jovi ingin
guru-guru bisa menggunakan metode-metode yang model yang sekarang yang membuat anak-anak antusias gitu ya Pak, anak-anak aktif gitu ya Pak. Iya betul Pak. Menurut Pak Jovi, kalau kita buat skala 1 dengan 10, di mana 10 itu adalah yang ideal, teman-teman guru Pak Jovi itu di rentang nilai berapa Pak Jovi? Kalau saya lihat ya Pak, karena mayoritas itu kok ngajarnya pakai metode ceramah itu, saya berani kasih nilai 5 Pak. 5 ya Pak ya? Betul. Wah, cuma separuh ya Pak ya? Karena mayoritas tetap pakai ceramah Pak. Oke. Kalau Pak Jovi sendiri menginginkan di nilai di angka berapa Pak? Ya mirip-mirip sama nilai yang normal lah Pak, yang bagus ya, kalau bisa 8 lah Pak. Oh, kalau bisa 8. Enggak 10 ya Pak? 8 dulu Pak, karena ini kan masih taraf awal gitu. Nanti mungkin kedepannya kita target lebih banyak lagi gitu. Oke Pak Jovi. Oke, kira-kira menurut Pak Jovi apa yang menjadi penyebab guru-guru itu mengajar tidak bisa mengajar dengan menyenangkan Pak? Kalau saya lihat ya Pak, waktu saya ngajak ngobrol mereka itu memang mereka itu mengakui bahwa ya udahlah pakai ceramah saja, wong kita itu sibuk. Terus kayak waktu untuk belajarnya juga misalkan pengen pakai model yang baru, metode yang baru, mereka itu kayak ngerasa udah nggak cukup waktunya. Jadi semangat belajarnya itu kayak kurang gitu loh Pak. Semangat belajar untuk cari tahu model pembelajaran yang baru, metode yang baru itu kurang gitu loh Pak. Oke. Jadi mereka sibuk sehingga mereka kurang waktu ya Pak untuk mencari metode yang baru Pak. Mungkin betul. Pak Jovi bisa ceritakan apa yang sudah Pak Jovi lakukan untuk supaya memperbaiki kondisi ini? Paling kalau yang saya lakukan itu ya kayak ngajak ngobrol mereka Pak, jadi kayak sharing perorangan gitu, kenapa kok siswa kok kayak kurang semangat saat pembelajaran gitu. Saya coba aja untuk melihat di YouTube metode-metode ngajar yang baru yang menyenangkan. Terus saya juga sering ngirimin Pak di grup guru itu kayak link-link seminar dan lain sebagainya gitu sih Pak, yang saat ini yang sering saya lakukan kayak gitu. Oke, jadi sudah melakukan diskusi, kemudian mengajak untuk ikut seminar gitu Pak ya. Mungkin ada upaya yang lain yang sudah dilakukan Pak Jovi? Kalau upaya yang lain belum banyak sih Pak, kayaknya baru itu yang saya lakukan. Oh belum ya Pak ya. Oke, menurut Pak Jovi hambatan apa yang membuat guru itu tidak bisa mengajar dengan baik Pak? Ya kalau mayoritas itu pasti menjawabnya karena kekurangan waktu Pak. Jadi kekurangan waktu untuk belajar, menyiapkan segala sesuatu saat pembelajaran itu kayak kurang. Terlebih lagi melihat kalau misalkan sudah banyak sibukannya, terus ngerasa kayak udahlah kenapa harus belajar begini saja gitu. Jadi kayak semangatnya juga terhitung kurang Pak. Oke Pak Jovi. Jadi permasalahannya sudah kita identifikasikan dengan jelas ya Pak ini. Maaf ya Pak Jovi. Siapa? Oke. Karena permasalahannya sudah jelas, mungkin Pak Jovi sudah punya rencana untuk mengatasi ini? Kalau rencana paling ke depan itu saya coba ngobrol sama kepala sekolah Pak, karena gimana pun itu saya kan statusnya guru Pak, dan teman-teman juga guru, jadi kayak kurang pantas kalau saya menegur mereka atau mengingatkan mereka secara terus menerus. Paling saya cuma rencana saya ngobrol sama kepala sekolah tentang hal ini sih Pak. Kayak gitu. Oke. Mungkin selain ngobrol dengan kepala sekolah, ada rencana yang lain? Kalau rencana lain paling kayak nyelenggarain IHT kayak gitu Pak. Jadi kalau misal kita ajak seminar mereka kok nggak semangat, maka kita bisa datangkan seminar itu di sekolah kita. Mungkin kayak gitu sih Pak. Aduh. Langsung masuk. Pause.
Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Aduh. Kayaknya masalahnya banyak Pak. Masalahnya. Oh, seorang. Aduh. Tarik nafas dulu Pak, tarik nafas dulu. Jangan langsung bicara dulu Pak. Aduh. Saya Suara aku langsung tak ingin ngomong begini. Terus tak penak sih. Oke. Tes 1 2 3. Kayak rada anu. Iku iki pokoknya bagian ini cut ya Pak ya. Ini pokoknya cut. Oke, kita mulai lagi ya. Oke Pak Jovi, jadi selain berkoordinasi dengan kepala sekolah, Pak Jovi juga berencana untuk melakukan IHT ya, seperti itu. Iya betul Pak. Oke, apa yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini Pak? Ya harapan saya Pak kalau semisal keberhasilan ya terjadi perubahan Pak di cara guru mengajar, itu sudah mulai menggunakan model sama metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada siswa gitu Pak. Oke, baik Pak, rencana Pak Jovi sudah sudah saya ketahui. Kemudian komitmen Pak Jovi agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan baik apa Pak? Ya saya nyoba untuk tetap semangat sih Pak. Kalau semisal memang 1-2 kali nanti guru-guru tetap kok belum ada perubahan, ya saya tetap semangat untuk memotivasi mereka, mengajak mereka untuk mencoba melihat apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah menyenangkan dan berpihak pada siswa kayak gitu Pak. Saya lebih ke memotivasi diri saya agar tetap lebih semangat sih Pak. Oke. Kira-kira kapan ya Pak ya waktunya untuk? Kalau untuk mulai melaksanakan rencana tadi paling setelah ASTS ini Pak, karena ini kan bentar lagi ASTS, nanti paling mulai ngobrol sama kepala sekolah. Kalau misalkan ada waktu luang nyelenggarain IHT-nya kapan, paling gitu setelah ASTS itu Pak. Oke, setelah ASTS ya Pak ya? Oke, setelah asesmen. Oke. Adakah orang lain yang Pak Jovi rencanakan untuk dilibatkan dalam kegiatan ini? Mungkin selain kepala sekolah sama manajemen sekolah, mungkin bisa nanti kita datengin beberapa guru dari sekolah lain yang misalkan dari guru penggerak atau apa yang mereka memang sudah mahir dalam model pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Paling itu sih Pak. Oke, baik. Baik Pak Jovi, sudah mengerucut semua ya Pak Jovi ya, sudah Siap. Muncul ide-ide dan rencana Pak Jovi. Oke, apa kesimpulan dari kegiatan kali ini Pak Jovi? Mungkin kesimpulannya saya dapat beberapa ide untuk rencana menyelesaikan masalah yang keresahan yang saya alami Pak, mulai dari ngobrol sama kepala sekolah, melaksanakan IHT, melibatkan guru penggerak dari sekolah lain, seperti itu sih Pak. Oke, baik Pak Jovi, saya kira kegiatan coaching kita pada kesempatan ini sudah cukup ya Pak Jovi. Kita sudah Pak Jovi sudah mendapatkan ide, sudah mendapatkan komitmen ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Siap Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak Widodo. Oke, sampai ketemu di lain waktu Pak Jovi. Siap Pak Widodo, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Widodo. Oke, silahkan Pak Jovi. Assalamualaikum Pak Widodo, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Joko, alhamdulillah berkat doa Pak Joko sehat alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Pak Widodo ya. Pak Widodo luar biasa sekali hari ini ya, sudah melakukan coaching dengan penuh semangat dan penuh percaya diri. Pak Widodo, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Widodo inginkan? Baik, indikator ketercapaian yang saya inginkan
itu saya merasa senang Pak. Percakapan saya dengan Koci berjalan dengan baik. Ya. Kemudian sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai rencana awal. Saya telah mendengarkan dengan baik, Koci juga nyaman Pak. Oh, gitu ya Pak Widodo ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya Pak Widodo, ini sudah saya catat, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Widodo dan mungkin bisa dibaca sebagai bahan refleksi Pak Widodo. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Widodo, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin Pak Widodo kembangkan ke depannya? Kalau melihat dari progres coaching hari ini ya Pak ya, saya sudah mengembangkan 2 kompetensi, yaitu hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang baik Pak. Untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah saya mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi untuk kedepannya Pak Widodo ingin mengasah kompetensi coaching, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Betul Pak. Ya, baik, semoga kompetensi coaching Pak Widodo ini meningkat terus ya Pak ya. Amin, Dan semoga amin. bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik Pak Widodo, karena ini sudah siang, kita ada pekerjaan masing-masing ya. Kita lanjutkan pekerjaan masing-masing sampai bertemu kembali. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.